Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Teknik Informatika semester 3, kelas C, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai kriptografi untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Keamanan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Prajogo, SPDI MKOM. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama ada Najwa Aulia S, yang kedua ada Rifki Andriana, saya sendiri, yang ketiga ada Syakira Anadela, yang keempat ada Pascal Ahar Makruf, dan yang kelima ada Elvan Nasro. Kriptografi dalam bahasa Yunani berasal dari kata kriptos yaitu rahasia dan grafos yaitu tulisan. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan ketika pesan dikirim dari suatu tempat ke tempat yang lain. Melalui ilmu kriptografi, informasi akan disajikan dalam bentuk ciphertext sehingga pihak ketiga kesulitan dalam memahami maknanya. Plaintext, pesan atau informasi asli yang masih dimengerti atau belum tersandi. Ciphertext merupakan pesan yang sudah disamarkan atau telah tersandi atau telah acak. Selanjutnya ada key, yaitu kunci yang digunakan dalam penyandian. Lalu ada algoritma kriptografi, yaitu tahapan-tahapan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Selanjutnya ada enkripsi, yaitu proses mengubah pesan asli atau plaintext menjadi pesan tersandi yaitu ciphertext dengan menggunakan kunci yaitu key. Selanjutnya ada dekripsi, yaitu proses mengubah pesan tersandi atau ciphertext menjadi pesan asli yaitu plaintext dengan menggunakan kunci atau key. Perkenalkan, nama saya Elvan Nasro. Dalam dunia kriptografi, secara garis besar terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada kriptografi simetris dan yang kedua kriptografi asimetris. Pada algoritma kriptografi simetris, kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi adalah kunci yang sama. Algoritma ini disebut juga dengan algoritma secret key, algoritma single key, atau algoritma one key. Membutuhkan persetujuan antara pengirim dan penerima terhadap kunci sebelum melakukan komunikasi dengan aman. Dapat kita perhatikan pada gambar berikut ini, algoritma kriptografi simetris menggunakan kunci yang sama pada proses enkripsi dan proses dekripsinya. Namun perlu diperhatikan bahwa kedua kunci ini merupakan kunci rahasia atau secret key. Kemudian yang kedua ada kriptografi asimetris. Pada algoritma kriptografi ini terdapat dua kunci yang digunakan, yaitu kunci public atau public key dan kunci private atau private key. Public key digunakan pada saat melakukan proses enkripsi, sedangkan private key digunakan pada saat melakukan proses dekripsi. Dapat kita perhatikan pada gambar berikut ini, algoritma kriptografi asimetris menggunakan kunci yang berbeda pada proses enkripsi dan proses dekripsi. Pada proses enkripsi digunakan kunci public atau public key yang dapat diketahui oleh siapa saja. Kemudian pada proses dekripsi menggunakan kunci rahasia atau secret key yang hanya diketahui oleh orang tertentu saja. Oke, perkenalkan, nama saya Pascal Ahar Makruf. Di sini saya akan menjelaskan poin nomor 3 yaitu program enkripsi dan dekripsi. Di sini kita menggunakan dua program enkripsi dan dekripsi. Untuk yang program pertama yaitu Caesar Cipher. Caesar Cipher adalah jenis cipher dengan konsep substitusi yang dilakukan dengan cara menggeser alfabet, nomor, atau angka pada plaintext sebanyak 3 tempat ke bawah. Algoritma ini sangat mudah. Prinsip dasarnya adalah dengan melakukan substitusi setiap huruf pada plaintext dengan melakukan pergeseran berdasarkan pemetaan huruf dan juga key yang digunakan. Algoritma ini menggunakan nama Caesar karena terinspirasi oleh Julius Caesar, seorang kaisar Romawi yang menggunakan algoritma ini saat berkomunikasi dengan bawahannya atau para petinggi negara agar informasi tidak bocor. Kemudian kita masuk ke kode program Caesar Cipher. Nah, di sini kita menggunakan
C++ untuk program Caesar Shipper sendiri. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini kita memilih mode. Untuk tampilan pertamanya ada pilih mode, yaitu enkripsi atau dekripsi. Di sini kita akan memilih mode enkripsi terlebih dahulu. Masukkan pergeseran kunci. Kuncinya yaitu kita ingin 3. Masukkan pesannya. Di sini kita sudah mempunyai pesan, yaitu program studi informatika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kita copy terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masukkan pesan plain text, yaitu Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kemudian kita enter. Nah, muncul hasil dari enkripsi dari plain text Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yaitu SURGL WHNQLN LQIRUPDW LND dan seterusnya. Nah, di sini kenapa bisa menjadi seperti ini? Di sini kita menggunakan kuncinya yaitu 3, pergeseran kuncinya yaitu 3. Nah, misalkan di sini ada prodi, huruf P kita geserkan setelah huruf P kita geser 3 setelah huruf P yaitu PQRS. Jadi hasil enkripsi dari P itu S. Kemudian R 3 huruf seterusnya itu RSTU jadi U, dan O jadi R, D jadi G, dan I jadi L. Dan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sukabumi juga sama seperti itu. Nah, kemudian kita ingin menggunakan mode dekripsi. Kita copy terlebih dahulu hasil dari enkripsinya. Kita kalikan. Kita masuk lagi pada programnya, kita mulai. Nah, di sini kita akan memilih mode dekripsi. Nomor 2, pergeseran kuncinya sama pada ketika melakukan enkripsi yaitu 3, dan pesannya yang sudah dikopikan tadi, yang ini. Kita enter. Hasil dari dekripsinya yaitu Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia. Dan saya Sakira Nadela. Di sini kami akan menjelaskan program enkripsi dan dekripsi XOR Shipper. XOR Shipper adalah metode enkripsi yang menggunakan operasi logika XOR atau exclusive OR yang menghasilkan nilai benar ketika dua inputnya berbeda. Operasi ini memiliki prinsip dasar yang sederhana. A XOR 0 menghasilkan A dan A XOR A menghasilkan 0. Keunikan dari shipper XOR adalah penggunaan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi, menjadikannya enkripsi simetris. Kunci yang dihasilkan secara acak ini ketika di-XOR-kan data dengan data asli akan menghasilkan data terenkripsi yang sangat aman. Baik, langsung saja kita lihat programnya. Pada bagian string XOR, encrypt dan decrypt akan mendefinisikan fungsi yang menerima dua parameter, yaitu input dan key. Pada for size T akan melakukan looping pada setiap karakter dalam teks input. Selanjutnya, output akan mengenkripsi atau mendekripsi setiap karakter menggunakan operasi XOR dengan karakter kunci yang sesuai. Selanjutnya, string to ASCII berfungsi untuk menerima teks sebagai input dan mengembalikan teks ASCII yang mewakili nilai ASCII dari setiap karakter teks input. Selanjutnya, for char C akan melakukan looping pada karakter dalam teks input. Selanjutnya, output akan mengonversi nilai ASCII dari setiap karakter menjadi string dan menambahkannya ke dalam output yang dipisahkan oleh spasi. Nah, untuk int main atau fungsi main, variabel key diisi dengan kata secret karena XOR Shipper termasuk jenis kriptografi simetris yang memiliki kunci tetap. Kemudian terdapat pilihan untuk melakukan enkripsi atau dekripsi. Jika user memilih 1,
atau memilih enkripsi, maka kita bisa memasukkan teks plain text, kemudian program akan melakukan enkripsi teks menggunakan fungsi XOR, encrypt, decrypt, dan menampilkan teks transkripsi dalam bentuk nilai ASCII. Jika user memilih 2 atau memilih dekripsi, maka user akan diminta untuk memasukkan teks ciphertext dalam bentuk nilai ASCII yang dipisahkan oleh spasi. Kemudian program akan mengubah teks ciphertext menjadi teks biasa menggunakan fungsi string to ASCII dan melakukan dekripsi teks menggunakan fungsi XOR, enkripsi, dekripsi hingga program akan menampilkan teks terdekripsi. Selanjutnya, jika user memilih selain 1 dan 2, maka akan ditampilkan pilihan tidak valid. Baik, langsung saja ke pencobaan user. Di sini untuk pilihan yang pertama, kita melakukan enkripsi, kemudian memasukkan plain text yaitu Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Cikapundung. Ini adalah teks yang telah terenkripsi. Nah, untuk selanjutnya kita copy, kemudian kita coba ke pilihan yang kedua. Di sini kita bisa memasukkan teks ciphertext yang tadi telah di-copy. Nah, ini adalah teks yang telah terdekripsi. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kriptografi adalah metode untuk mengamankan sebuah pesan. Kriptografi secara garis besar terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kunci simetris dan asimetris. Metode kriptografi ada banyak, diantaranya yaitu Caesar cipher dan XOR cipher. Caesar cipher dan XOR cipher termasuk ke dalam kriptografi kunci simetris. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.